berkumpul di tempat ini. Dan dulu saya terima kasih kepada pihak-pihak kesetaraan, kepada pihak-pihak semua atas kesediaannya untuk bisa menghadiri pertemuan kita pada hari ini, yang mana pertemuan kita pada hari ini adalah mensosialisasikan atau mendeskripsikan tentang penyebaran dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Jadi materi ini perlu disampaikan ke pihak-pihak kita semua. Yang pertama, karena ada perubahan paradigma pembelajaran kita dari konvensional menjadi ke kurikulum yang baru. Yang pertama. Yang kedua, materi ini juga ada kaitannya dengan program pendidikan program yang sedang berjalan. Oleh karena itu, ini sangat juga penting sebagai bahan pengetahuan buat kita semua, yang mana pembelajaran sekarang ini sedikit demi sedikit ada perubahan. Oleh karena itu paling tidak kita mengetahui perubahan. Kalau untuk pelaksanaan di lapangan tentu yang namanya perubahan yang baru ini tidak bisa serta-merta, pasti perlu penyesuaian. Oleh karena itu hari ini meminta waktu kepada pihak-pihak kesetaraan untuk sama-sama kita belajar untuk materi budaya positif. Tentunya sebenarnya semua hal yang baru di pembelajaran materi kita di kurikulum merdeka sebenarnya sudah kita laksanakan sebagian, sudah kita laksanakan sehari-hari kemudian di kelas, tapi istilahnya aja atau nama-namanya aja yang belum kita kenal. Sudah ketahui, rata-rata sudah ketahui, bukan? Apalagi yang belum senior pasti ketahui sudah, cuma namanya atau istilahnya yang digunakan saat ini aja. Oh, sekarang disebut dengan budaya positif, disebut dengan restitusi dan sebagainya. Itu istilahnya aja. Sedangkan pekerjaannya sudah ditelaksanakan sebenarnya. Dan hanya saja dalam paradigma yang sekarang itu tahap demi tahapnya itu diatur demikian rupa sehingga ada langkah-langkah yang terstruktur. Oke, jadi langsung saja untuk penyebaran dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, tentunya secara definisi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ini jelas sudah bahwa dalam kehidupan kita di sekolah ada kebiasaan mulai pagi masuk ada istilah bersalaman, debat itu sudah kebiasaan atau melaksanakan budaya positif, ya kan? Sudah ada, dan itu kita semua dulu meyakini bahwa apa yang kita laksanakan melalui kebiasaan, jadi bahasa kita kan kebiasaan itu menjadikan hal yang positif. Harapan kita yakin, kenapa? Makanya disebut dengan istilah sekarang ada istilah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena nanti kita bahas oke, ada keyakinan kelas dan peraturan kelas, apa bedanya apa? Jadi kalau peraturan rata-rata yang membuat kita sebagai dari guru, sedangkan keyakinan itu adalah kawan siswa, ya bahan siswa, kemudian bahasanya menggunakan bahasa yang positif, jadi yang aturnya. Jadi sama-sama dari memutuskan kesepakatan keyakinan kelas dari guru dan siswa. Kemudian budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi yang memang dipertemukan di kurikulum merdeka ini kan filosofinya yang diambil dalam Ki Dewantara. Filosofi Ki Dewantara Bapak pendidikan kita, yang mana yang kita sayangkan hanya aja dikembangkan, apakah ada hari dikembangkan. Oke, anggap aja sudah kita terlambat, tapi daripada tidak sama sekali kan. Jadi filosofi Ki Dewantara itu inginnya siswa dalam keadaan merdeka. Dalam belajar itu
eh, berpesan kepada siswa sehingga siswa itu merasa bahagia dan merdeka. Nah, sekalian, dalam konsep titik budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Konsep titik budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Jadi ini 1 sampai 5 istilah saja sebenarnya. Tapi kalau kita ulas di dalamnya, ini sudah kita tahu semua, sudah kita pelajari dan sudah kita laksanakan semua. Dari perubahan paradigma belajar ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran kita ini sekarang ada perubahan sedikit, perubahan mindset dan konsepnya. Yang kedua, disiplin positif sudah jelas kita pakai kali-kali. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya tidak terpikirkan aja. Tidak terpikirkan bahwa seperti ini. Siswa atau anak didik kita kadang-kadang ada yang melanggar, ya, ada yang melanggar peraturan atau jangan kita cap akal, kita cap dan sebagainya. Jadi menurut konsep ini, itu sebenarnya hanya ada kebutuhan dasarnya dia yang belum terpenuhi, gitu bahasanya gitu. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dia mencari cara supaya kebutuhan dasar bisa terpenuhi. Contoh saya kurang diperhatikan di rumah atau orang kasih sayang di sekolah kan mencari perhatian supaya dapat perhatian. Jadi dari sederhana bahwa salah satu faktornya misalnya dari kesalahan siswa itu ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Dan selanjutnya motivasi manusia nanti akan kita bahas satu persatu secara singkat saja dan mudah-mudahan ini ada gambaran buat kita semua. Kita lanjutkan di bagian pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi karena dari bahasa Inggris diferensi berbeda, artinya bahwasanya kalau klasifikasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan. Bahwa siswa itu memang berbeda-beda. Siswa itu unik, bahasanya ini. Jadi kita kayak apa namanya melajari siswa yang berbeda-beda. Kalau bahari kita mau tahu kita tidak masuk SD sama semua, mau baca baca, mau gaya belajarnya kayak apa, mau senangnya apa, kita udah mau tahu lah kan. Kalau sekarang sesuai dengan belajar paradigma baru, kita harus belajar berdiferensiasi. Dulu mungkin kita punya tujuan, ada aja yang salah satunya gitu. Misalnya siswa yang matanya pertanyaan kabur, enak di muka. Nah ini salah satu penanganan sebenarnya. Penanganan itu bahasanya apa yang diferensiasi itu bahasanya sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap 100 meter diubah, kanan di kiri, ini kanan itu salah satunya adalah kita sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, bukan saja sekarang itu lebih detail. Artinya dalam diferensiasi itu dari kesiapan belajarnya kita lihat, kemudian dari minatnya kita lihat, dan yang terakhir dari profilnya. Jadi profil dari latar belakang keluarganya. Ya kan sama ya, kita kayak tujuan satu kelas pasti dilihat siapa, kayak pengadaannya, tidak mampukahnya, pasti diperlakukan berbeda ya kan, pasti itu. Jadi diferensiasi ini kalau dikaitkan dengan inklusi pasti ada. Diferensiasi tentunya ada asesmen untuk menentukan, untuk melihat siapa masuk kemana, masuk kategori apa. Itu kan itu yang detailnya. Pakai asesmen diagnostik, pakai bagi-bagi gitu bisa juga. Ada juga yang hanya bisa melihat kan bisa juga. Kalau guru tinggal sudah tahu aja, oh ini kesulitan belajarnya di sini.
lambatnya responnya. Paling kita membutuhkan waktu 1 bulan lah di kelas awal itu lakukan ini kakak kita ucapnya nih, ini sering jalan-jalan, ini sering kembali menggunakan. Nah itu bentuk sebenarnya itu bentuk asesmen sebenarnya sudah ada, cuma tidak tertulis, ya kan? Tapi boleh ya, boleh. Bukan hanya yang tertulis itu mereka kan, baik dari asesmen kita ajak ngobrol, bisa kita melihat aja itu bentuk asesmen untuk mengetahui siswa kita sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahapan pengembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini yang memang ditekankan oleh pemerintah. Jadi bahkan profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, kemudian berpendidikan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu maksudnya yang dikejarnya, profil pelajar Pancasila. Dan ini sebenarnya sudah masuk aja Bang dalam belajar kita sehari-hari. Cuman di kurikulum Merdeka ini agaknya memang ada garis bawah atau huruf terbelakangnya lah, di mana pendidikan globalnya, di mana kreatifnya salah satunya ya Brainify yang dipakai salah satunya dari implementasi dari program belajar Pancasila ini, yang tentunya setiap sekolah berbeda memaknainya sesuai dengan kemampuan dari sumber daya guru di sekolah tersebut. Namun tetap aja kita tetap dalam sehari-hari pasti sudah menggunakannya, pasti menggunakan menuju golnya pasti dengan bertakwa, pasti kan buat sesuai kita itu bertakwa dan seterusnya dan sampai ke mandiri. Hanya saja dalam kurikulum Merdeka mereka ada catatannya, ada rubrik-rubrik yang diisi sehingga mandirinya seperti kemudian benar kritisnya seperti ini. Oke, lanjutkan. Nah, masuk ke disiplin positif. Kamu sudah ada bahasa disiplin, ini pasti ada kisahnya hukuman, ya kan? Kalau disiplin itu hukum. Disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan utamanya itu, dan definisinya seperti yang di atas. Jadi disiplin ini secara umum sebenarnya universal. Dan sekolah ini adalah salah satu tempat untuk mengajarkan disiplin ini. Nah, kadang-kadang kan kalau pakai gaya bahari tentu ada istilah punishment dan reward, ada hukuman dan penghargaan atau itu kan. Nah, kalau sekarang sama aja, cuma ada tahapan-tahapan. Nanti harus disebut dengan segitiga restitusi, itu tahapan-tahapan hukumnya seperti itu. Jadi ada kategori posisi kontrol guru itu ada 5. Ada pelima, nanti kita bahas secara khusus. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, teman, dan manajer. Ada istilah 5. Jadi kita tuh kenapa kadang-kadang kita sebagai penghukum tuh, kadang-kadang sebagai rasa bersalah, yang pikiran kasihan nggak sama ibu. Nah itu bahasa membuat anak rasa bersalah gitu. Jadi tingkatan-tingkatannya memang yang paling rendah itu penghukum, dan yang paling bagus itu manajer yang ujarnya yang menurut versi ini. Jadi ada kadang-kadang kan kalau yang memantau tuh ini pada kalau kamu itu melanggar aturan, ibaratkan itu siap-siap dengan konsekuensinya kayak itu aja, itu memantau. Tapi kalau sampai menyuruh hari memukul itu sudah menghukum. Kalau yang teman,
Nanti apa nak gawe lah, karena apa bantu itu kayak teman dulu menjadi teman kedua. Yang memantau ada juga yang dari kelima posisi kontrol itu nanti bisa aja kita menggunakan posisi kita. Jadi disiplin positif tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu kita yang membuat dalam bentuk keyakinan kelas. Nanti dia mau bikin aja kesepakatan di kelas, aturan lah bahasanya, peraturan kelas, cuma peraturan itu tawarkan kepada siswa, tawarkan apa yang kira-kira boleh. Jadi kita mengulang, saya tidak boleh makan di kelas pun, cuma bahasanya jangan pakai bahasa jangan. Jadi kan kita menghindari kata-kata yang negatif, ya, jangan membuang sampah di kelas, masih aturan ya. Ya, artinya yang sampai ada konsekuensi, ya sampai ada hukuman. Misalnya aja, jangan membuang sampah di kelas, tadi bahasanya diubah, buang sampah pada tempatnya. Jadi bahasa itu, nah, artinya kada boleh memakai kata jangan. Dan itu pun kita diminta dari murid tadi yang mulanya, supaya inya tahu ini seorang, biasanya gitu dari inya dan mereka melaksanakan. Disepakati, nah jadi bentuk dia sedikit berapa yang penting dimulai sedikit mereka menjalankan. Misalnya kalau bahasa negatifnya tidak boleh berkata-kata yang kasar misalnya atau berkata-kata yang tidak sepatutnya. Sebagainya kita kalimat positif. Atau kalau bahasa negatifnya jangan makan dan minum pada saat belajar, sebagainya makan dan minum misalnya hanya bahasa istirahat. Yang akan siswa untuk membuat keyakinan kelas itu menggunakan bahasa yang positif. Jadi kebajikan universalnya mereka yang membuat, berarti mereka juga yang melaksanakan. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu tujuannya itu kebutuhan dasar manusia. Maka manusia intinya apa yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, apa yang kita inginkan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini yang terekam secara konsepnya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga berkuasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Jadi ini sudah dikaji orang bahwa 5 kebutuhan manusia sebenarnya, dan tidak bisa kita mengelak bisa. Jadi 5 ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi apabila sesuatu hal yang terjadi yang mungkin tidak baik, berarti itu ada tuh salah satunya yang terpenuhi. Kebutuhan dasarnya makanya cara memenuhi itu dengan cara yang tidak baik. Ya. Jadi bertahan itu kan apalagi siswa sama di rumah kan tahu aja ini bahwa anak ini misalnya lebih dari satu anak ya. Kalau bandingkan usia ininya cenderung kalau bermain sama kawan-kawan ini mau dipimpinnya, dia mau dipimpin. Karena mau dipimpinnya harusnya yang memimpin pasti ada itu anak pun. Nah itu berarti kan di penguasaannya itu harus diberi ruang, yang orang yang diberi ruang di dalam kelas. Jadi kan seksi apa kan misalnya, jadinya membawa kawan-kawannya atau jadi ketua kelas kan, karena dia punya jiwa itu. Ya kalau kadang kita akomodir atau karakternya bahwanya itu sifatnya penguasa, dia akan menggunakan kekuasaan yang lain akhirnya ya kita sebut kemarin akal ya, karena itu tadi karena ada punya kemampuan tapi tidak disalurkan, jadi ada kebutuhan penguasaan yang tidak tersalurkan. Nah begitu juga yang lain ini sama keberadaan itu kasih sayang dan terima. Nah, ada yang siswa minta kalau yang masih di kelas 1-2 kan bisa diperhatikan, bisa
campur lah bahasanya HP-nya. Karena itu kasih sayangnya itu bukan hanya di rumah di sekolah tapi juga di rumah. Ada hal-hal atau kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Maka, nah dari kebutuhan dasar manusia tadi tentunya kalau yang ada salah satu atau dua dan seterusnya itu yang tidak terpenuhi, akhirnya jadilah sesuatu yang tidak baik. Adalah istilah hukuman, konstitusi dan restitusi. Dari kebutuhan dasar melanggar aturan sesuatu untuk terlambat dan sebagainya. Kalau dihukum, hukuman itu guru pasti ternyata tidak rencana tiba-tiba. Mereka terlambat, artinya itu tiba-tiba tidak ada rencana. Rumah nyari kesini tidak ada rencana tiba-tiba. Kemudian kalau tidak tahu apa yang akan terjadi, ya apa yang mereka tahu. Kemudian terus cepat satu arah. Guru aja harusnya memanggil, guru yang mau main ada kesempatan selalu memanggil. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Pasti ujung-ujungnya mau main. Walaupun kadang menyuruh lari, kadang menyuruh apa-apa, tapi secara mental kemarin sudah tidak. Kemudian ada sebenarnya konsekuensi lagi. Konsekuensi itu adalah sebenarnya akibat dari perbuatannya timbulah konsekuensi. Jadi konsekuensi termasuk rencana disepakati sesuai peraturan. Kemudian baru tetap dibuat tidak nyaman, tapi kan nyaman dan dimarahi kan. Yang terakhir sikap guru selalu memonitor murid. Pokoknya kamu jangan terlambat tadi bapaknya di depan. Nah itu rasanya memonitor, dipantau ya. Dan yang terakhir untuk penanganan yang tadi, kalau di antara 5 kebutuhan dasar terpenuhi menggunakan restitusi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada 3 tahap. Nah, ketiga kan. Jadi tekankan dulu bahwa sadarkan dulu bahwa itu salah. Maksudnya gitu langkah-langkahnya. Tapi nanti akan kita bahas lebih dalam di nomor berapa tadi? Ketiga restitusi. Ada ini ada 3 adalah restitusi. Jadi antara ketiga ini namanya disarankan untuk menggunakan restitusi ini. Menggunakan restitusi karena menurut ahli itu bahwa restitusi ini tidak membuat siswa tertekan, supaya itu sadar seorang maksud kita supaya itu sadar dan tidak mengulangi. Artinya sadarnya tidak terpaksa. Itu yang diharapkan. Entah dilakukan kayak apa, kita tahu ini yang penting prosesnya kita jalankan. Hasilnya misalnya kadang-kala sebulan, 2 bulan, setahun ini kita dapat mudah-mudahan di beberapa tahun karena ini akan berubah, akan merasakan dari efek dari proses kita di bawahnya. Waktu kita di bawah menyaliti itu mungkin kita tahu tadi kan, kita tahu hasilnya kayak apa, dan kita pun tidak tahu juga kayak apa kita bahari titik. Kalau kita di sekolah kayak apa, di rumah kayak apa. Artinya kita tahu batasannya gitu aja. Kita tahu hasilnya lebih baik. Ya itu sudah kita ulang polanya kayak pendidikan karena kita tahu. Jadi pemerintah membuat ini harapannya di tahun 2000 berapa dari pendidikan mas itu generasi yang akan datang itu akan menjadi lebih baik gitu. Kita lanjutkan. Nah ini proses kontrol yang dijelaskan tadi. Posisi kontrol guru yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah ini posisinya. Jadi kita sebagai guru bisa juga sebagai orang tua bisa juga. Jadi pasti kita di antara ini pernah merasakan di posisi ini, pernah jadi hukum, pernah menjadi dan seterusnya. Pasti kita pernah merasakan ini. Karena kadang-kadang kalau abahnya yang menyariki pasti mamanya yang teman. Ya kan, mohon maaf abahnya menyariki, mamanya menyariki juga. Hasil anaknya kadang-kadang kan memang gitu. Mamanya kan menyariki, kenapa ini mamanya dengan pasti anak malamahi lah. Namun dua-duanya menyariki bagus ya kenangannya. Nah ini ada definisinya sedikit tapi bukan ada yang itu. Jadi homofobi itu ciri-cirinya ada suaranya tinggi,
bahasa tubuhnya makanya melotot Pak Sarif, dan jari menunjuk-nunjuk menghati ikamnya tabrak terus ikam terus yang terlambat, ya kan? Ikam terus yang lain ikam terus yang terlambat ini sudah itu menghukum tuh berarti menghukum berarti nih terlambat lagi ya katanya, pasti terlambat lagi, selalu udah terlambat gitu. Dan terusnya, jadi sebenarnya murid itu kayak apakah seandainya bisa bercerita kayak apa perasaannya lah misalnya begitu. Jadi kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, setelah sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan pamor pula. Banyak sering ya kan? Oleh SD mungkin belum terbiasa mana SMP kan bisa bujur, bisa dirapin situ dalam gurunya dan belasnya, ya kan? Karena tadi merasa dihukum, apalagi hari ini ketemu orang banyak, aku tidak panas tidak, ya. Dan selanjutnya tiga-tiganya konstruksi kontrol hukum sudah, kemudian membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya ada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan istri. Adik, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan melakukan lagi. Nah, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali saya. Jadi kadang-kadang merasa bersalahnya. Diulang merasa bersalah. Nah, bagaimana perasaan murid bila seperti itu? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap hukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa memiliki positif negatif. Tadi dia akan rajin disuruh kita guru aja menyuruh, karena dianggap si guru tadi bisa menjadikan posisi sebagai teman. Dan ini 5 posisi kontrol sudah pernah kita ketahui semua kan, sudah baik di sekolah maupun di rumah. Senyum jenaka tuh udah kayak senyum ya ngajak bercanda ya. Senyum jenaka. Dan yang selanjutnya posisi kontrolnya pemantau. Mantau itu jadinya ada suaranya datang ya. Kemudian bahasa tubuh yang formal. Atau ya guru tadi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas nanti kelas saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketiga tadi. Saya tunggu. Nah, jadi memadahkan dirinya sebagai pemantau dan kamu sudah melakukan kesalahan, tahu sudah konsekuensinya? Oke, tidak masalahkan konsekuensinya. Kalau tunggu, misalnya disuruh yang kayak tadi kan disuruh tinggal dalam kelas dalam istirahat. Jadi guru hanya memantau aja, ada memberi apa-apa, ada memberi sanksi yang jelas kan, sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu hukumannya bila terlambat, hanya menyampaikan itu aja. Bila sudah selesai, laporan bapak atau memantau artinya. Nah, hasilnya dari perlakuan seperti itu, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas.
Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas menjadi istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Misalnya, itu prosesnya memantaunya ya lumayan lumayan baik. Dan yang terakhir itu posisi manajer. Kalau posisi manajer ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Kemudian dekat murid, ya guru, apakah kamu mengetahui jam berapa setelah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang ketiga. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah itu kisahnya sebagai manajer. Kisahnya saya kenal semuanya pakai bahasa Inggris, tapi mungkin hanya dari kita aja gitu kan. Jadi memang ini yang paling bagus dan yang paling sulit jangan nyerah kalau dari kita yang tidak terbiasa. Ya memang kan baru mungkin Pak, ya lo Bapak Ibu. Kalau mengajar itu terlalu lembut banget, terlalu karena kayak anak di rumah aja, saya udah ada ditegur, teman di rumah ada ditegur. Kalau ini kita bawa sebelum rumah ada dibiasakan ditegur, di rumah orang dan sebenarnya itu apa namanya pengalaman cuma kehendaknya kurikulum kita sekarang ini kita yang paling bagus ini bahasa sebenarnya manajer paling bagus itu betul-betul kita jadinya datang terlambat kita apa namanya ya artinya ulur kadang untuk dia harus ini kadang ulur tahu situasi juga kan kalau program pemerintah ini yang kita jalankan itu kita katakan saja kita di BPD sebelah rumah sebelah rumah kita katakan saja jalankan yang penting kita informasinya tahu sudah. Selanjutnya dari posisi kontrol. Nah ini hasil dari posisi kontrol tadi diharapkan seperti ini. Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Nah, memang maksud kita itu salah satunya supaya yang lain tahu juga sebenarnya itu kan supaya kita tidak mati cuma secara mental kemudian jatuhnya masalah ini masalah itu jadi dan itu aja orangnya juga. Oke, kita kembali ke sini seperti sudah oke berlanjut. Nah ini contoh lain penerapan 50 kontrol dulu. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau menghukum kan berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas itu tipe hukum. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terus bertindak seperti ini. Nah itu posisi membuat merasa bersalah. Ini pernah juga kita ya Pak, pernah menjaga pasti pernah dan dulu pernah juga itu. Dan yang selanjutnya manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini sebenarnya bahasa yang paling baik seperti ini. Jadi tahulah apa masalahmu apa menurut saya ya. Terus kira-kira ini melanggar aturan apa yang kamu bisa lakukan ke depan supaya kamu ada mengulang kesalahan lagi. Jadi biar ini ada yang memberikan namanya janji lah istilahnya, memberikan solusi yakin ngawur berapa kawan itu teorinya kayak itu masalah gampangan kondisinya kayak apa cuma secara teori itu ya singkat
Jadinya dalam teguhnya saya kecewa sekali. Terus mana nih? Saya kecewa sekali. Kamu dan guru mana yang murid kita masuk posisi kontrol penghukum kah, membuat merasa bersalah kah, memantau kah, buat masa oh ya. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling keamanan 3 kali. Oh, ya. Orang motor gimana? Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini manajer. Apa sudah berarti? Bedakan kita apa? Pelaksanaannya memang ada catatan. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, aku kan pemilu Pak atau Ibu. Ada teman melangkah berusaha, untuk ayolah beberapa. Berarti ya teman. Ayo bantu Bapak. Nah, ini selanjutnya yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Tadi cara membuatnya ya dari sesuatu diberi kertas, suruh tulis, diberikan dulu pandangan dulu bahwa buat jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya pun yang membuat kalimat negatif karena kita tujuan kebalikannya. Tapi yang jelas apa yang dianggapnya dalam kelas kan disepakati. Tapi memang kalau dianggap itu menyenangkan, wah boleh makan yang kelas, kita sebagai guru ya harus boleh kenyataan. Tetap kita seleksi yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh. Cuma diusahakan semua yang keluar menjadi keyakinan kelas itu dari siswa sendiri. Kita hanya beri bayang-bayang saja. Kemudian dari kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Seperti yang saya tadi bahwa keyakinan kelas dibuat dari siswa, berarti suruh tulis, suruh tempel, berarti seleksi, kita bilang tadi yang mana yang sama kita kumpulkan. Kemudian kalau sudah disepakati semua, sudah diubah semua menjadi kalimat positif, kemudian kita sepakati untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerjakan ini dengan kelas ini. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini terbentuk salah satu treatmentnya, salah satu cara untuk menangani siswa yang bermasalah, supaya melanggar aturan. Jadi ada menstabilkan identitas dan bahasanya, kemudian validasi tindakan masalah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang kita nih artinya dalam namanya stabilkan identitas. Bahasa kita tuh kayak misalnya ada yang bilang, oke, sebenarnya kesalahan ini bukan kamu yang bisa. Yang lain juga sama pernah juga melakukan kesalahan yang sama. Ini bukan hanya kamu yang berkali-kali. Kesalahan ini sudah pernah juga dilakukan oleh kawan-kawannya. Nah, kira-kira yang kamu lakukan ini melanggar aturan kan ada Mbak. Tak mudah bahwa itu salah aturan. Kemudian tanyakan lagi keyakinannya, kira-kira supaya tidak terulang apa yang kamu lakukan. Supaya tidak terlambat atau tidak terlambat. Oke, kenapa minta bantuan mama ketika supaya tidak melanggar atau tidak boleh malam lagi pak. Misalnya kan kalau salahnya
Jadi ketiga langkah ini, ketiga resolusi ini dilakukan secara tepat dipanggil, kemudian pelan-pelan seperti itu bisa alurnya seperti itu. Jadi ketiga resolusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Setelah berbuat salah itu dia sadar gitu, bahwa dia ingin kayak caranya memperbaiki dengan diri sendiri. Kemudian institusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Setelah jadi langkah pertama tadi kan menstabilkan identitas, ya kan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Caranya menstabilkan identitas itu bahasanya kan bisa menggunakan berbuat kesalahan itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu bahasa-bahasa untuk menstabilkan identitas, jangan langsung diserang, ya, menstabilkan itu. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Artinya ini distabilkan identitasnya. Sudahnya, oke lah, kan dia. Sudah penyakit dia sudah mengkawin, oke, supaya bahwa kebanyakan ini mungkin nah kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan apa melakukan hal itu, ya. Kami setelah tadi sudah berikan, pasti punya alasan karena terlambat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melakukan sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Artinya ini sedikit iya apa berbuat salah. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa identitas kita? Maksudnya bahwa apakah yang kamu lakukan ini melanggar aturan? Apa sih aturannya? Aturan terus seperti apa? Nah, ini contoh penerapan sertifikasi dan dialog sama siswa dan guru. Tahapannya itu di tahapan penerapan 3 tadi. Menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan, ya kan? Yang validasi itu yang pertama atau yang identitas. Nah itu. Jadi budaya positifnya sudah ketujuhnya. Dari yang pertama perubahan paradigma dan juga 2 disiplin positif sudah, yang kebutuhan teknologi sudah, dan sampai terakhir 7 ketiga restitusi sudah kita sudah disampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi bahan perbaikan kita bersama, bahwa mau tidak mau dalam pembelajaran sekarang ini harus kita jalankan.
bisa sepenuhnya ya kayak apa betul aja. Saya mampu kita akan melaksanakan apa yang sudah kita ketahui dari sisi positif kebutuhan manusia. Bahwa kita kalau konsep filosofi itu kan segala sesuatu yang dilakukan siswa itu pasti ada dasarnya. Kenapa? Pertanyaan itu. Tadi itu kalau secara konsepnya ada hal-hal yang tidak terpenuhi dari kebutuhan dasarnya. Itu makanya penanganannya juga harus secara konsep, secara filosofi juga menggunakan segitiga restitusi. Tapi tentunya kan kita buat dulu kelasnya. Karena kan kita tahu apa yang dilanggarnya, karena peraturannya masih itu aja ada peraturannya, kemudian yang dilanggarnya apa bisa digunakan segitiga restitusi. Karena kan keyakinan kelasnya kan sudah dari mereka juga, sudah dari mereka, kemudian apabila dia melanggar, lalu restitusinya jalan. Kayak kita bohongin apa, kayak apa supaya ada pengulangan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian. Materi sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya demi kemajuan di sekolah kita. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana, guru kelas 6A di SDN 2 Semayang, Kota Baru. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah, saya mendapatkan banyak ilmu mengenai penyebaran dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Semoga saya dan rekan saya yang lain bisa mengaplikasikannya di kelas dan menjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Salam.